Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam praktikum Sistem Informasi Geografis, di mana dalam praktikum kali ini kita akan mempelajari mengenai analisis data spasial. Jadi apa itu analisis spasial? Analisis spasial merupakan sebuah kumpulan-kumpulan dari teknik yang dapat digunakan untuk melakukan pengolahan data SIG. Nah, tujuan dari analisis data spasial ini agar kita gitu ya sebagai pengguna atau yang melakukan pengolahan data ini mendapatkan informasi baru ya dari sebuah data spasial itu. Nah, untuk analisis spasial ini dia melibatkan beberapa atau sejumlah fungsi perhitungan serta evaluasi logika matematis sehingga kita memiliki nilai tambah dan ekstraksi serta informasi baru yang beraspek spasial. Selain itu, kita juga akan mendapatkan manfaat dari si analisis spasial tadi. Pertama itu, kita dapat membuat, memilih, memetakan, dan menganalisis data raster berbasis sel. Yang kedua, kita bisa melaksanakan analisis data vektor atau raster yang terintegrasi. Yang ketiga, kita mendapatkan informasi baru dari data yang sudah ada ya tadi. Lalu yang keempat, kita bisa memilih informasi dari beberapa layer data. Dan yang kelima, kita bisa mengintegrasikan sumber data raster dengan data vektor. Lalu ada fungsi analisis spasial. Yang pertama itu ada klasifikasi. Jadi untuk klasifikasi ini merupakan sebuah kegiatan mengklasifikasikan kembali suatu data sehingga pada akhirnya sebuah data spasial itu menghasilkan data yang baru berdasarkan pada kriteria dan atribut tertentu yang sudah kita atur sebelumnya gitu, yang kita inginkan. Lalu yang kedua ada jaringan atau network, yaitu sebuah fungsionalitas yang merujuk pada data-data spasial, titik-titik ataupun garis sebagai jaringan yang tidak terpisahkan. Yang ketiga ada overlay. Overlay itu merupakan fungsionalitas yang menghasilkan layer data spasial baru, di mana layer tersebut itu merupakan hasil dari kombinasi minimal dua layer yang menjadi masukannya. Jadi kita menggabungkan dua layer atau lebih sehingga kedua layer itu menghasilkan layer baru dan memberikan informasi yang baru juga gitu. Yang keempat ada buffering. Buffering merupakan sebuah fungsi yang menghasilkan layer spasial baru dengan bentuk poligon serta memiliki jarak tertentu dari unsur-unsur spasial yang menjadi masukannya. Jadi untuk buffering ini menghasilkan layer dan kita bisa melihat nih jarak tertentu gitu ya dari unsur-unsur spasial yang nanti kita inputkan. Nah, yang kelima ada 3D analisis. Jadi 3D analisis ini fungsinya terdiri dari sub-fungsi yang berkaitan dengan presentasi data spasial yang terdapat di dalam ruang 3 dimensi atau permukaan digital. Ya, ini 3D atau 3 dimensi analisis 3 dimensi ya. Lalu yang keenam ada digital image processing, yaitu merupakan sebuah fungsionalitas nilai ataupun intensitas yang dianggap sebagai fungsi sebar atau spasial. Oke, kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis analisis spasial. Yang pertama itu ada query basis data. Nah, query basis data sendiri digunakan ya untuk memanggil atau mendapatkan kembali sebuah atribut data tanpa harus mengganggu atau mengubah data yang sudah ada sebelumnya. Nah, pernyataan dari si query basis data itu bisa kita libatkan beberapa operasi logis ya, yaitu AND, NOT, OR, dan SOR, XOR ya. Lalu yang kedua, kita lihat ada pengukuran. Nah, untuk analisis ini bisa dapat dilakukan dengan fungsi pengukuran. Fungsi pengukuran yang dimaksud adalah jarak. Jadi kita bisa menghitung jarak menggunakan si analisis spasial. Lalu yang kedua ada luas. Kita juga bisa menghitung luas sebuah wilayah
unsur-unsur spasial gitu ya. Lalu selain itu ada keliling. Kita juga bisa menghitung sebuah keliling parameter dari unsur-unsur spasial kayak gitu. Lalu yang ada juga namanya centroid. Nah, untuk centroid ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menentukan koordinat. Dimana kalau untuk koordinat berarti kita tentukan x dan y-nya ya. Koordinat titik pusat dari unsur-unsur spasial yang biasanya bertipe poligon atau vektor. Lalu selanjutnya ada PIP ya, point in polygon. Fungsinya digunakan untuk menentukan apakah suatu titik terdapat di dalam atau di luar unsur yang bertipe poligon. Jadi kita menentukan titiknya tuh ada di dalam atau di luar unsur yang tipenya itu poligon, data spesial yang tipenya poligon. Selanjutnya ada LOF atau line of sight. Fungsi ini digunakan untuk mengetahui apakah dua lokasi di atas permukaan digital bisa terlihat satu sama lain atau tidak gitu ya. Lalu ada cut and fill. Kalau untuk cut and fill berarti digunakan untuk menghitung volume galian atau tumbuhan dengan membandingkan data permukaan datar dengan ketinggian tertentu sebagai referensi. Selanjutnya ada kedekatan atau proximity. Nah, fungsi kedekatan adalah sebuah fungsi untuk menghitung jarak dari suatu titik, garis, ataupun batas poligon. Nah, untuk secara garis besarnya, proximity itu ada analisis buffer. Analisis buffer, ya ini ada buffer dan multi-ring buffer. Nah, ini contoh dari buffer biasa yang ini adalah multiple ring buffer. Lalu yang keempat ada overlay. Nah, overlay ini dapat didefinisikan sebagai operasi spasial yang menggabungkan layer geografik yang berbeda untuk mendapatkan informasi baru. Nah, bisa dilihat di sini contohnya. Jadi kalau misalkan untuk overlay itu dia adalah gabungan gitu ya. Ketika kita punya dua layer data spasial, kita tumpuk misalkan. Nah, kita lakukan overlay sehingga kita menghasilkan atau kita mendapatkan informasi baru atau layer baru. Di sini ada intersect. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk intersect berarti dia menghasilkan output potongan dari dua layer yang berbeda gitu ya. Jadi dia hasilnya outputnya seperti ini. Lalu ada union. Kalau union dia berarti menyatukan antara dua layer sehingga menghasilkan satu layer yang layernya ini memiliki informasi dari dua layer yang disatukan tadi. Lalu ada pengubah unsur spasial tadi ya, ada union dan merge. Nah, yang tadi udah dijelaskan. Untuk union itu menghasilkan output berupa geometris dari kedua poligon input ya, seperti ini. Jadi dia hasilnya seperti ini. Lalu kalau merge itu menghasilkan output yang merupakan gabungan dari beberapa input. Oke. Yang kedua itu ada fungsi delete, erase atau cut ya. Jadi fungsi analisis ini digunakan untuk menghapus unsur-unsur spasial yang dirasa tidak perlu ditampilkan. Nah, ini contohnya. Jadi misalkan kita punya input gitu ya, input sebuah layer. Lalu kita lakukan penghapusan sebuah wilayah gitu ya. Nah, nanti akan outputnya itu yang wilayah yang kita hapus itu tidak akan tampil gitu di dalam si outputnya. Lalu selanjutnya ada split atau clip. Jadi untuk split atau clip ini merupakan fungsi analisis spasial yang tujuannya untuk menghasilkan unsur spasial baru dengan cara memotong dari unsur spasial lainnya. Lalu yang selanjutnya
ada intersect. Nah, untuk intersect ini adalah sebuah fungsi pada analisis spasial untuk menghasilkan unsur spasial baru dari 2 atau lebih data spasial, kayak gitu. Lalu yang terakhir ada dissolve. Nah, untuk dissolve ini merupakan fungsi analisis spasial yang melakukan agregasi unsur-unsur spasial yang memiliki kesamaan atribut. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan praktik dengan menggunakan studi kasus. Ada 4 studi kasus. Nah, dari 4 studi kasus ini kita akan melakukan yang tadi, yang intersect, terus dissolve, terus split atau clip, kayak gitu. Nanti kita lihat. Nah, yang pertama adalah bagaimana cara mengetahui batas sebuah kecamatan dari save file batas kelurahan. Nah, kita akan mencoba analisis kira-kira si nomor 1 ini kita gunakan analisis spasial apa nih, kayak gitu. Lalu yang kedua, bagaimana karakteristik penggunaan lahan di kecamatan A. Yang ketiga, misal terdapat usaha industri di wilayah Kabupaten Bogor yang limbahnya berdampak pada daerah perbatasan di Kota Bogor. Lalu ditanyanya adalah berapa besar area wilayah yang terkena dampak itu. Lalu yang keempat ada hitung luas wilayah per kecamatan yang terdapat dalam radius 10 km, 15 km, dan 20 km dari Gunung Tangkuban Perahu. Nah, kita mungkin langsung aja kita coba menggunakan ArcGIS ya. Nanti mungkin teman-teman boleh dicek LMS-nya. Di situ ada bahan-bahan yang teman-teman bisa gunakan untuk melakukan praktik ya. Oke, kita langsung buka ArcGIS-nya ya. Oke, kita sudah ada di dalam aplikasi ArcGIS ya. Kita coba untuk melakukan solving terhadap tadi 4 pertanyaan ya. Jadi kita analisis. Teman-teman silakan buat file baru untuk praktik kali ini. Nah, pertama itu tadi ada pertanyaan bagaimana gitu ya cara mengetahui batas sebuah kecamatan dari save file batas kelurahan. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan deh, kita atur dulu apa-apa saja gitu ya yang harus kita persiapkan untuk melakukan analisis ini. Pertama, kita tentukan dulu wilayah koordinat ya, koordinat sistemnya. Nah, untuk koordinat sistemnya sendiri sudah pernah dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Kita tentukan, kita masuk ke di layar ya. Teman-teman klik kanan, masuk ke properties. Nah, teman-teman tentukan dulu ya koordinat sistemnya di projected coordinate system. Nah, pilih yang UTM, lalu WGS 1984 Southern Hemisphere, dan cari yang 48. Oke, di apply, lalu oke. Selanjutnya teman-teman lakukan folder connection dengan memasukkan folder yang nanti disediakan di LMS, bahan-bahannya ya. Caranya di sini ada connect to folder. Oke, ini bahan data spasial ya. Nah, oke. Nah, saya sudah melakukan folder connection ya. Nah, kita sudah mempersiapkan nih apa-apa saja yang kita butuhkan nanti. Nah, pertama kita langsung masuk aja deh ke tadi ya pertanyaan pertama, bagaimana cara mengetahui batas sebuah kecamatan dari save file batas kelurahan. Nah, untuk pertanyaan pertama kita menggunakan analisis data spasial yang dissolve karena kita pengen mengetahui batas dari sebuah kecamatan ya, tapi save filenya itu dia berisi batas kelurahan kayak gitu.
Oke, kita coba lakukan. Kita menggunakan tools analisisnya di solve ya. Coba kita add data dulu ya. Add data. Kita cari data spasial di bagian data Kota Bogor. Ya. Teman-teman pilih yang kelurahan.shp lalu di add. Nah, kita lihat dulu ya atribut yang dimiliki oleh data SHP kelurahan. Caranya teman-teman tinggal klik kanan di layar kelurahan, terus buka open attribute table. Nah, di sini bisa teman-teman analisis atau teman-teman lihat kita memiliki data kelurahan yang ada di dalam sebuah kecamatan. Nah, ini kan banyak nih, ada Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Barat juga gitu ya. Nanti kita satukan sehingga datanya akan lebih sedikit karena kita seleksi ya. Kita hilangkan data-data yang atributnya mirip atau bukan atributnya mirip, tapi atributnya sama gitu. Coba kita lakukan, kita close dulu. Caranya, nah, kita pastikan isi layer kelurahan itu aktif ya. Oke, teman-teman bisa lihat di katalog ini ada namanya toolbox. Nah, toolbox itu nanti berisi tentang fungsi-fungsi yang akan kita gunakan untuk melakukan analisis data spasial tadi. Nah, untuk melakukan di solve ya di kelurahan ini, teman-teman pilih bagian sistem toolbox. Di sini ada namanya data management tools. Teman-teman klik nih ya plusnya, tanda plus. Teman-teman cari namanya generalization. Nah, di generalization ini ada namanya dissolve. Nah, teman-teman tinggal double klik. Oke, di sini ada input features. Lalu ada output features, ada dissolve field. Kita coba satu-satu ya. Nah, untuk input features ini adalah fitur masukan yang akan kita lakukan di solve tadi, proses di solve tadi. Tadi kan kita mau melakukan di solve pada SHP kelurahan ya, maka kita inputkan si SHP kelurahan. Teman-teman di sini boleh pilih yang folder plus ini. Nah, teman-teman cari yang kelurahan. Kalau sudah, nah dalam output fitur kelas ini teman-teman akan membuat sebuah file, di mana file itu adalah file kelurahan yang sudah dilakukan proses di solve. Teman-teman boleh klik yang folder plus ini. Nah, teman-teman buat sebuah folder baru, namanya 03 analisis. Ya. Nah, teman-teman masuk ke dalam folder 03 analisis, lalu teman-teman namakan kelurahan di solve, lalu save. Nah, lalu di sini ada di solve field, ini opsional, tapi karena kita mau melakukan di solve pada atribut kecamatan, jadi nanti atribut kecamatan ini akan diagregasi ya, akan digabungkan untuk atribut yang nilainya sama. Jadi teman-teman pilih yang kecamatan. Nah, kalau udah tinggal oke. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada file SHP baru namanya kelurahan di solve. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kita lihat before-nya ya. Before-nya ini merupakan tadi file SHP asli yang kelurahan. Kita lakukan di solve, maka nanti akan seperti ini. Nah, ternyata ini adalah tadi kan untuk pertanyaannya dimintanya adalah kita mengetahui batas sebuah kecamatan dari save file batas kelurahan. Nah, di sini kita udah dapat. Ternyata ini adalah
batas sebuah kecamatan dari save file kelurahan. Nah, seperti ini batasnya ternyata. Kita juga bisa lihat nih di bagian open attribute tabel. Nah, di sini akan menampilkan hanya si kecamatan yang kita lakukan di solve. Jadi inilah kecamatan, data kecamatan yang sudah dilakukan di solve atau tadi agregasi ya. Jadi si datanya yang atributnya sama sudah disatukan. Kayak gini jadinya. Oke, itu untuk pertanyaan pertama. Kita lihat pertanyaan kedua. Ada bagaimana karakteristik penggunaan lahan di kecamatan A. Nah, untuk karakteristik dari penggunaan lahan di kecamatan A itu kita melakukan atau kita menggunakan tool analisis yaitu clip dan calculate geometry. Nah, caranya kita hide dulu ya, atau misalkan mau teman-teman hapus juga nggak apa-apa, kita remove aja ya biar nggak numpuk nanti layarnya. Nah, caranya teman-teman add data di sini. Nah, teman-teman cari di bagian data 01 main. Yang kita butuhkan adalah data set dari administrasi Kecamatan Bandung dan land use Bandung 25K SHP ini ya. Nah, untuk kita lihat deh, kita add dulu ya. Kita add. Nah, di layar pertama itu ada namanya land use Bandung ya. Jadi untuk land use Bandung ini merupakan data spasial dari penggunaan lahan di Bandung. Coba kita lihat di open attribute table-nya. Nah, ini di sini ada keterangan penggunaan lahan ya. Ada permukiman, ada tegalan atau ladang, ada kebun. Nah, ya. Yang kedua, kita close. Oke, table of content hilang. Nah, yang kedua ada layer namanya administrasi Kecamatan Bandung. Nah, isinya adalah kecamatan ya. Isinya adalah kecamatan. Nah, kita lanjut. Yang kedua itu di dalam SHP administrasi Kecamatan Bandung itu merupakan data seluruh kecamatan yang ada di Bandung. Nah, kita batasi aja kecamatan A. Nah, untuk kecamatan A-nya kita pilih kecamatan Batu Nunggal. Nah, kecamatan Batu Nunggal, teman-teman bisa cari di bagian si administrasi Kecamatan Bandung itu, cari batas-batas dari sebuah wilayah. Bisa teman-teman cek di bagian atas ada namanya HTML pop-up. Teman-teman pilih nih, kira-kira Batu Nunggal, Kecamatan Batu Nunggal itu di mana? Teman-teman klik dulu di bagian sini. Nah, ini adalah pop-up dari wilayah yang dibatasi oleh sebuah poligon ya, sebuah garis. Nah, ini adalah atributnya. Di sini ternyata adanya namanya itu Cibenying Kidul ya. Berarti bukan ini. Coba kita cari yang ini. Oh, ini yang tadi kita inginkan, yaitu Batu Nunggal. Sini. Oke. Kita udah dapat ternyata si Batu Nunggal itu ada di sini. Nah, hal yang kita lakukan selanjutnya itu adalah kita seleksi data Kecamatan Batu Nunggalnya. Cara seleksinya teman-teman pilih di bagian atas ya, di main toolbarnya ada select fitur.
kita pilih yang tadi di sini ya. Nah, ini akan terpilih si kecamatannya. Selanjutnya teman-teman klik kanan di bagian layar ADM BDG itu ya, administrasi kecamatan. Teman-teman pilih data, lalu ekspor data. Nah, di sini teman-teman diminta untuk melakukan ekspor data, karena tadi kita udah menseleksi ya. Teman-teman silakan buat folder lagi, namanya SHP 02 SHP 02 SHP. Oh, bukan di sini ya. Di sini ya. 02 SHP. Di 02 SHP teman-teman buat namanya itu Kecamatan Batu Nunggal. Di save. Oke, ini error. Kenapa error? Oh, ini save as type-nya teman-teman pilih yang save file, lalu simpan, lalu oke. Do you want to add the exported data to the map as layer? Yes aja, nanti dia akan otomatis tampil. Nah, ini adalah Kecamatan Batu Nunggal yang kita seleksi ya. Lalu selanjutnya di bagian katalog, kita aktifkan dulu ya di bagian land use-nya. Tidak perlu juga nggak apa-apa. Nah ini adalah Kecamatan Batu Nunggal yang sudah kita seleksi. Nah, kita lakukan klip. Teman-teman boleh kembali ke katalog. Teman-teman cari namanya Analysis Tools, lalu pilih Extract. Nah, lalu dilakukan klip. Nah, di bagian klip ini ada input features, ada clip features, ada output ya. Di bagian input features, teman-teman masukkan data land use Bandung 25K SHP di add. Lalu di bagian clip features, teman-teman masukkan file Kecamatan Data Batu Nunggal, Kecamatan Batu Nunggal. Lalu di add. Nah, teman-teman save si filenya itu di bagian analisis ya, folder analisis. Berarti buat namanya land use Kecamatan Batu Nunggal, lalu di save. Oke, kita tunggu. Nah, kita sudah melakukan proses klip ya. Nah, jadi kita bisa lihat ini adalah penggunaan lahan dari si Kecamatan Batu Nunggal. Nah, kita lihat nih dia di bagian land use Kecamatan Batu Nunggal, teman-teman lihat di bagian open attribute tabel. Nah, ternyata di bagian si Kecamatan Batu Nunggal ini ada penggunaan lahannya seperti ini ya. Sebenarnya sama. Kita belum melakukan penambahan atribut untuk mengetahui luas dari si penggunaan lahannya. Nah, teman-teman tambahkan dulu si tabel atau kolom baru ya, field baru. Caranya itu masuk ke tabel option. Teman-teman pilih yang add field. Kita tambah field baru. Nah, karena kita ingin mengetahui luas wilayah, berarti kita buat sebuah field namanya area HA ya. Untuk tipenya pakai float, tinggal oke. Di bagian area HA, teman-teman lakukan calculate geometry. Nah, fungsi calculate geometry adalah menghitung luas
dari si geometri secara otomatis ya. Nah, di sini ada propertinya, pilih area aja. Lalu untuk unitnya square meter. Lalu di oke. Lalu yes. Nah, kita udah mendapatkan atribut dari luas area si land use atau penggunaan lahan di Kecamatan Batu Nunggal. Kalau udah, kita lakukan analisis atau kita lihat nih, kira-kira luas wilayah dari penggunaan lahan di si Kecamatan Batu Nunggal itu untuk apa aja gitu. Caranya adalah kita buka Excel. Kita buka Excel, blank workbook ya. Nah, di bagian file yang tadi sudah kita simpan, nih di sini ada namanya di bagian 03 analisis ya. Ada di sini teman-teman bisa lihat ada land use Kecamatan Batu Nunggal dengan format tipe yang berbeda-beda. Nah, di sini ada SHP, ada CPG, ada DBF. Nanti boleh teman-teman pelajari si fungsi-fungsi dari si tipe filenya. Nah, untuk yang berhubungan ya gitu dengan atribut sebuah data spasial, tentunya ada di dalam sebuah file dengan bertipe DBF file. Nah, jadi nanti teman-teman pilih yang DBF file, lalu teman-teman tarik ya ke Excel, lalu drop ya. Nah, ini kayak gini. Nah, kita lakukan analisis menggunakan pivot table. Teman-teman masuk ke insert, bagian insert, teman-teman pilih pivot chart. Nah, oke. Di bagian pivot chart field, teman-teman pilih keterangan dan area H. Nah, di sini teman-teman bisa menganalisis bahwa ini merupakan area land use ya, land use di si Kecamatan tadi Batu Nunggal, dan jumlah dari luas area penggunaan si land use tadi. Nah, ternyata yang paling banyak menghabiskan lahan di si Kecamatan Batu Nunggal tadi adalah pemukiman. Nah, ini adalah analisis atau hasil perhitungan si jumlah penggunaan lahan di Kecamatan A. Nah, lihat ya karakteristiknya. Nah, untuk karakteristiknya ini. Jadi karakteristik penggunaan lahan di Kecamatan Batu Nunggal adalah untuk air ya, air tawar, terus gedung, permukiman, rumput atau tanah kosong, sawah, irigasi, tegalan, ladang. Ya. Nah, ini, dan paling banyak menggunakan lahan itu di bagian pemukiman. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, analisis ketiga. Yaitu, misal terdapat usaha industri di wilayah Kabupaten Bogor yang limbahnya berdampak pada daerah perbatasan di Kota Bogor itu. Berapa besar area wilayah yang terkena dampak itu? Jadi kita akan menghitung berapa besar area wilayah atau wilayah mana saja sih gitu ya yang terkena dampak dari industri limbah. Usaha industri yang menghasilkan limbah. Nah, caranya kita boleh hapus dulu ya. Atau kalau misalkan teman-teman mau dibiarkan juga nggak apa-apa. Nah, untuk pertanyaan ketiga, kita menggunakan analisis atau tool analisis intersect ya, dan calculate geometry.
Nah, langkah-langkahnya kita add data dulu ya. Kita add data, klik kanan add data. Nah, buka di bagian data Kota Bogor. Ya, data Kota Bogor. Lalu pilih yang efek industri dan kelurahan. Ya. Lalu di add. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat, yang efek industri itu berupa lingkaran. Yang kelurahan berarti dia SHP-nya batas-batas kelurahan. Nah, kita akan melakukan intersect atau potongan sehingga kita bisa mengetahui nih wilayah yang terkena dampak dari si efek industri ini apa aja gitu. Nah, caranya teman-teman, oke, kita lihat dulu si atribut file, atributnya. Nah, ini untuk atribut dari si file efek industri ya, dia cuma berupa poligon karena lingkaran aja. Lalu di kelurahan tadi kita udah lihat ya sebelumnya. Nah, ini dia kecamatan dan kelurahan, terus jumlah, luas wilayah. Nah, kita lakukan intersect. Di bagian efek industri, teman-teman cari di bagian katalog ya. Ini jangan lupa dipilih dulu, diaktifkan dulu layernya. Di bagian toolbox, di analisis tool, teman-teman pilih yang overlay. Ya, di sini di overlay ada intersect. Teman-teman double klik. Nah, untuk input featuresnya, teman-teman silahkan pilih ya efek industri, SHV efek industri dan kelurahan di add. Nah, karena kita akan melakukan intersect di kedua data tersebut ya. Kita lihat potongan dari kedua data tersebut gitu. Kalau udah tinggal di OK. Kita tunggu. Nah, kalau bisa teman-teman lihat di sini ada terjadi perubahan warna ya. Nah, yang warna biru itu adalah intersect-nya atau potongan dari kedua wilayah tadi, si efek industri dan kelurahan. Boleh di hide dulu di efek industri dan kelurahan. Nah, ini hasil dari intersect. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, kita lihat open attribute. Nah, ternyata wilayah yang terkena dampak dari si industri ini, limbah ya, limbah industri ini ada dua, yaitu di kelurahan Pasir Mulia dan kelurahan Loji. Nah, di sini ada wilayah, besar wilayahnya ya, ada. Di sini ada 87.000 dan 131.000. Boleh dilihat aja ya, teman-teman, sama teman-teman. Oke, itu yang intersect. Dan yang terakhir itu sebentar kita lihat. Nah, di sini ada hitung luas wilayah per kecamatan yang terdapat dalam radius 10 km, 15 km, dan 20 km dari Gunung Tangkuban Perahu. Nah, boleh dihapus dulu ya. Kita hapus dulu saja. Kita remove aja. Remove. Nah, kita tambah data lagi. Tadi ya. Oh ya, sebelumnya kita akan menggunakan tool analisis yaitu buffer, intersect, dan calculate geometry. Nah, di bagian layar di add data ya, kita pindah, jangan di data Kota Bogor ya, kita pilih yang 01 main, pilih yang admin Kecamatan Bandung, lalu Tangkuban Perahu dan Volcano.
ya, tinggal di add. Nah, kita klik kanan deh di admin Kecamatan Bandung, zoom to layer. Nah, ini kita perbesar. Nah, ini hasilnya titik-titik ya. Nah, oke, kita lakukan buffer. Tapi kita karena tadi ada pilihan radiusnya yaitu 10 km, 15 km, dan 20 km. Di bagian katalog, di bagian sistem toolbox, di analisis toolbox ya, teman-teman pilih yang proximity. Lalu teman-teman pilih yang multiple ring buffer. Di bagian input features, teman-teman masukkan SHP Volcano di add. Lalu untuk output fitur kelasnya kita taruh di 03 analisis ya, di bagian analisis dengan nama Tangkuban Parahu buff. Save. Untuk distance-nya teman-teman masukkan 10, tinggal di plus, 15, dan 20. Untuk buffer unitnya pilih yang kilometer. Terus untuk dissolve optionnya all ya, lalu di OK. Kita tunggu. Nah, di sini ada proses ya, multiple ring buffernya sedang dilakukan proses. Nah, ini hasil dari multiple ring buffer. Jadi dia akan membagi proximity atau jarak kedekatan ya. Itu ada 3 bagian. Yang warna merah itu yang 10, terus yang hijau itu 15, yang 20 itu dia 20 ya. Oh iya, kita harus tahu dulu tadi yang si Tangkuban Perahu ya. Di Tangkuban Perahu ternyata dia, kita hide dulu yang volcanonya. Nah, ini adalah Gunung Tangkuban Perahu. Ya, ini titiknya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, tadi pertanyaannya adalah hitung luas wilayah per kecamatan yang ada di dalam radius 10 km, 15 km, dan 20 km dari Gunung Tangkuban Parahu. Nah, ini kita udah masukin tadi ya Kecamatan Bandung ya, admin Kecamatan Bandung, administrasi Kecamatan Bandung ya. Lalu ini ada Gunung Tangkuban Perahu. Nah, ini nanti kita lakukan intersect. Kita pengen lihat nih wilayah yang terkena di radius 10, 15, sama 20 dari si Tangkuban Perahu. Nah, setelah dilakukan multiple ring buffer ya, teman-teman lakukan intersect. Nah, di bagian tadi ya, intersect itu dia ada di bagian overlay, intersect. Nah, untuk input featuresnya teman-teman masukkan pertama itu yang admin Kecamatan Bandung di add. Lalu yang kedua masuk ke analisis ya, 03 analisis yang Tangkuban Perahu buff. Nah, untuk output featuresnya kita beri nama misalkan kecamatan Kec ya, Tangpar buff intersect. Jadi kita akan melakukan intersect di buffer kecamatan dan Tangkuban Perahu. Kita save. Lalu oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat
nah, teman-teman bisa lihat intersect atau potongan dari kecamatan mana saja yang ada di dalam radius 10, 15, dan 20 dari si dari si Gunung Tangkuban Parahu. Nah, ini si kecamatannya. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya di sini di bagian kecamatan Tangpar ya, buff intersect. Teman-teman boleh buka kita buka atribut tabelnya. Nah, di sini bisa dilihat distance ya, atau jarak yang kecamatannya terkena di si radius tadi. Ini ada 15, 20, terus mana 10 ya? 10 nih ya. Mana ini 10? Tuh. Jadi kita susun aja distance-nya. Nah, ini di jarak 10, 15 sampai 20. Ini kecamatan-kecamatannya. Kayak gitu. Lalu tadi diminta untuk hitung wilayah per kecamatan yang terkena dampak. Maaf, bukan terkena dampak ya. Yang ada di dalam radius 10, 15 dan 20. Kita tambah dulu ya. Field namanya area H. Tipenya float. Oke. Kita lakukan calculate geometri. Yes aja. Ini udah benar ya. Oke. Nah ini adalah luas dari luas per kecamatan ya, yang ada di radius masing-masing tadi 10, 15, karena tadi kan dimintanya luas per kecamatannya ya, per wilayahnya. Jadi seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam praktikum analisis data spesial. Teman-teman bisa juga lihat tutorialnya di modul ya. Saya harapkan teman-teman bisa mencobanya di rumah masing-masing menggunakan ArcGIS ya. Untuk bahan nanti di-share di LMS. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.